Ballerina cappuccina. Tung 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 sahur. Halo Sobat DB News. Kalian pernah nggak sih lagi asik-asik scrolling TikTok, nemu video aneh kayak gini? Kelihatannya sih lucu sama random ya. Tapi sadar nggak sih kalau kata para ahli, konten kayak gini nih bisa jadi awal dari yang namanya pembusukan otak atau yang lagi viral disebut dengan brain rot. Hari ini kita nggak akan bahas politik, ekonomi, ataupun tentang negara ini, tapi kita akan bahas sesuatu yang mungkin jauh lebih dekat dan lebih bahaya buat kita, terutama buat generasi Z dan juga generasi milenial. Kita akan lihat beberapa video anomali yang lagi viral banget di media sosial. Nah, kita juga akan ketawa bareng, heran bareng, dan yang paling penting kita akan bongkar. Kenapa sih para ahli kok mengancam memberitahukan gitu bahwa ini menjadi salah satu ancaman serius bagi kemampuan berpikir serta kesiapan mental bagi penerus bangsa, terutama siapa? Kita semua. Benar. Oke, langsung aja ini video yang pertama. Tonton dulu. Trallallero trallallà, tung 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 sahur, bombardiro crocodilo. La vacca Saturno Jadi ini ada dua objek ya yang disatukan ya. Ya intinya kayak gitu ya kak ya. Cappuccina. Oi oi oi. Oh burrito bondito, trippi troppi, troppa trippa. Baloni. Sebenarnya kreatif sih, tapi Agak aneh mungkin. Iya, Kalau iya. kita pertama kali ngelihatnya ya kak ya. Jujur mungkin aku sebagai orang yang aktif banget di media sosial sebenarnya udah nggak kaget lagi. Cuman Benar. baru tahu ini sebenarnya namanya apa, ini tuh tujuannya buat apa itu baru tahu gitu kan. aku juga nggak ngerti sih mau komentar apa. Kayak ini tuh random banget gitu Bener-bener. ya. Yang bikin kepikiran tuh sebenarnya apa ini tuh tujuannya buat apa gitu nggak sih kak? Kayak hiu ada gambar hiu tapi pakai sepatu, ada kakinya. Nah, itu dia, padahal yang seharusnya hiu tuh nggak punya kaki. Bener, Ya. cuman punya ekor aja kan. Bener. Terus ada cup coffee yang Nah. cappuccino, terus ada dia pakai baju Balet, ya. disebutnya ballerina cappuccino. Nah, ini tuh terus ada kayak bentukan manusia pentungan, ada musik dan lain sebagainya Bener. gitu. Kok bisa viral gitu ya kak ya? Apa emang ini tuh emang lagi apa emang lagi zamannya kayak gini di masa sekarang? Nah ini tuh menimbulkan banyak banget pertanyaan ya kak ya, bener banget. Benar. Konten kayak gini itu yang absurd dan tanpa konteks adalah contoh sempurna dari anomali brain rot. Menurut Dr. Melly Latifah dari IPB, buat anak-anak kecil ini bisa mengaburkan batas antara fantasi dan realita. Mereka belum ngerti nih kalau ini tuh cuman editan. Bahaya banget kan guys? Kayak buat kita yang dewasa, ini melatih otak kita untuk menikmati informasi yang super cepat, fragmentaris dan nggak butuh mikir. Inilah yang memicu pelepasan dopamin instan, bikin nagih tapi pelan-pelan bikin kita jadi malas mikir sih ya. Bener banget, kayak buat apa Bener. gitu ya. Nah, sebelum kita lama-lama, kita langsung aja lanjut video yang kedua. Yuk kita lihat. Nah ini video yang kedua. Ini kayaknya lebih aneh lagi sih guys dari video yang pertama. Iya, kita coba tonton bareng-bareng. Oh ini kejadian nyatanya. Oh. Oh, udah dibuatin film ya. Ini nonton apa sih dia? Iya kayak kontennya sekarang nggak cuma clipper tapi udah jadi long ini ya kayak long konten gitu loh. Oh, jadi kalau nggak lihat video itu bisa marah-marah gitu ya. Ngapain? Ya ampun. HP-nya aku sita. Oke. Sekarang dia lihat lagi tantrum. Nggak boleh. Nggak boleh nonton kayak gini. Nggak boleh ya. Oke, ini video yang ketiga teman-teman. Eh, Oke. Pap. Oh, jadi kayak halu ya. Dia kayak kebayang-kebayang nggak sih Iya, kak iya, dunia benar. fantasi ke dunia realita gitu.
Ya serem sih, dampaknya malah jadi berlebihan ya. Iya, buat anak-anak khususnya ya Kak ya. Lah, kita bisa lihat ya Kak ya, dari benar dua banget. video tadi udah kejadian nyata di kehidupan realitanya juga, bahwa ada dua anak kecil yang memang mereka nggak tahu ini sebenarnya konten apa, cuma mereka nonton, akhirnya konten ini yang sebenarnya memang absurd, nggak ada narasi, tapi justru memancing rasa emosi ataupun rasa keinginan tahu yang lebih besar bagi para penontonnya. Nah, masalahnya konten-konten anomali ini bukan hanya di satu video aja teman-teman. Ini banyak banget dan isinya tuh begituan semuanya Kak ya. Benar. Itu nggak hanya di Clipper di salah satu platform aja, tapi di berbagai platform media sosial sudah banyak banget konten-konten anomali yang bikin brain rot bagi anak-anak ataupun para penontonnya kayak gitu. Terutama kalau kita biasanya scrolling konten receh kayak gini, bisa menimbulkan kemampuan berpikir kita itu jadi rendah dan analisis kita juga berkurang kayak gitu. Terlebih logika kita juga pelan-pelan diganti sama yang penting viral kayak gitu. Benar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis yang lebih dalam nih. Sebenarnya ini tuh berawal dari mana dan apa sih sebenarnya dampak buat anak-anak? Benar. Nah, karena ini bukan cuma lagi soal humor receh ya kayak ini masalah yang serius banget, terutama bagi generasi penerus bangsa ke depannya. Benar. Fenomena brain rot ini juga punya dua dampak ya utama yang mengerikan, dimana kita ada satu video yang bisa mengungkapkan gitu dari para ahli terkait dampak dari tontonan anomali-anomali ini. Ini video yang pertama. Kita lihat dulu ya Kak. Psikologis bagi anak-anak yang nonton tung anomali ya yang bentuknya tuh aneh-aneh banget. Satu manusia dari kayu, terus ada yang kepotong kepalanya itu loh, yang apa sih, nggak tahu lah namanya apa gitu kan, terus ada ikan paus badannya Yang kita tadi bahas ya Kak ya. pokoknya ini dibelokkan seenaknya. Apakah tidak akan terjadi imajinasi pada anak bahwa makhluk ciptaan Allah tuh bisa seperti itu? Walaupun kalau Allah mau bisa aja, pasti maha bisa, maha mungkin kan ya, Allah kun fayakun. Tapi itu kemudian dijadikan sebuah bayangan, sebuah kayak doktrin imajiner gitu kan, bahwa seperti itu. Dan ketiganya ternyata kontennya, jangan ke konten deh, kata-katanya itu kata-katanya nggak jelas kok. Pokoknya sudah ada kumpulan anak ngomong gitu satu sama lain. Imajinasi ya lah Kak intinya ya Bahasanya dari bener yang kayak disampaikan bahasa beliau. planet gitu kan. Bahasanya kayak gitu. Dan terus ada nyanyiin juga, gerakannya juga. Saya nanya ini apa? Itu Bu, katanya dari tung sahur, apa tung sahur ya gitu ya. Oh gitu. Saya itu aja astagfirullahaladzim gitu kan. Saya coba lihat, ya ternyata memang sangat tidak benar. Apa sih visi misi yang ingin disampaikan kepada anak? Kan harusnya apapun yang diciptakan oleh anak konteksnya adalah pengembangan anak, pengembangan mental psikologis, ya kan? Ini mau kemana sih dibawanya gitu kan? Oke Kak, jadi kita mungkin Kakak bisa nyimpulin ini dari video tadi sebenarnya apa sih yang Benar. dianalisis dari kejadian ini? Yang aku ambil sih yang pertama adalah perburuan dopamin, yang dimana konten ini tuh didesain untuk bikin kita nagih, apalagi anak-anak sekali scroll langsung dapat senangnya. Nah, sekali scroll lagi dapat senang lagi, akibatnya kita gampang terdistraksi, susah fokus buat ngerjain tugas atau baca buku, dan emosi jadi gampang naik turun karena udah ke distract sama video-video tersebut. Jadi kayak nagih, jadinya kita udah kayak gadget terus gitu, gampang baper dan juga gampang marah. Nah, kedua ini dan yang paling bahaya adalah lumpuhnya empati. Kenapa kok bisa? Saat kita terbiasa melihat hal-hal aneh, bahkan kadang tragis, tapi disajikan sebagai lelucon yang bisa di skip, kemampuan kita untuk merasakan emosi orang lain itu bisa tumpul. Kita jadi mati rasa. Oke. Nah, ini tuh ancaman serius buat kita, kualitas interaksi sosial kita di masa depan. Nah, jadi kalau kalian merasa makin susah fokus, makin males baca yang panjang-panjang, dan makin gak peduli sama sekitar, mungkin ini salah satu penyebabnya. Nah, gitu berarti ya teman-teman. Jadi ada kayak pengaruh dari perburuan dari dopamine ataupun dari lumpuhnya empati kayak gitu ya, menganalisis terkait tadi ya. Nah, tapi Sobat DB News, kita juga pasti pengen ngasih solusi nih yang terbaik buat teman-teman semuanya. Apalagi yang sekarang sering banget scroll video pendek, terutama banyaknya video-video anomali yang bersebaran di media sosial. Nah, terus gimana dong kayak gitu? Apa kita harus hapus TikTok Kak? Atau hapus semua sosmed? Kan nggak juga ya Kak ya solusinya. Kuncinya ada dua, yaitu teman-teman. Yang pertama adalah literasi digital, dan yang kedua adalah
mengendalikan diri kayak Benar. gitu. Secara intinya seperti itu. Cuman untuk solusinya kita perlu untuk melawan brain rotnya sendiri tuh Kak yang disarankan para ahli. Apa sih solusinya? Yang pertama adalah batasi waktu layar. Nah, benar. teman-teman nggak harus nonton scroll terus ya Kak berjam-jam tanpa nonstop. Tapi perlu nih yang namanya teman-teman juga bisa menjaga diri dan sadar gitu bahwa jangan scroll tanpa tujuan Kak. Kalau emang niatnya scroll untuk menghibur diri, oke lah cukup 30 menit ya Kak ya. Tapi jangan lupa nih kita juga bisa menggunakan fitur timer di HP kalian biar kalian nggak berlama-lama nonton ataupun scroll hal-hal yang nggak berguna. Nah, yang kedua adalah kurasi kontenmu, yang dimana kalian tuh cuman boleh follow akun-akun yang edukatif dan positif, yang dimana nanti algoritma sosial media tersebut akan mengikuti pilihanmu. Jadi konten-kontennya itu bakal yang kayak mengikuti apa yang kita lihat dan Benar. kita follow kayak gitu. Dan yang ketiga adalah lakukan digital detox, di mana coba deh sehari aja kalian nyoba puasa gitu ya dalam scroll TikTok Benar. ataupun dalam sosial media. Coba kalian lakukan hal-hal ataupun hobi yang bermanfaat lainnya seperti olahraga ataupun membaca buku dan lain sebagainya ya Kak ya. Nah, hal itu bisa kalian coba juga untuk mengasah empati kalian dengan bersosialisasi ataupun berinteraksi bersama orang-orang di sekitar kalian. Nah, dan yang terakhir adalah latih otakmu, dimana jangan cuma dikasih konten receh, paksa otakmu bekerja dengan main game strategi, belajar skill baru, atau nonton dokumenter yang bisa melatih otakmu menjadi kayak Lebih kritis. iya, benar banget. Benar Dan yang banget. terpenting, tanya kenapa saat nonton sesuatu, tanya kenapa ini lucu, kenapa ini, kenapa itu, biar kita tuh bisa banyak pertanyaan dari konten-konten tersebut dan bisa menjawab dengan baik karena melihat konten tersebut gitu ya, biar bisa makin kritis gitu. Kita Benar. juga latih lagi kemampuan berpikir kritis kalian. Nah, itu tadi yang sudah kita Iya. coba kasih solusi di akhir Benar. video pastinya ya Kak ya. Pada akhirnya pilihan ada di tangan kita semua teman-teman. Mau membiarkan otak kita lumpuh secara perlahan atau kita yang pegang kendali. Nah, kalian bisa langsung aja pilih nih. Oh, aku mau ya udah deh aku scroll TikTok aja deh Benar. Kak. Atau aku pengen coba mengalihkan hobi scrolling aku ini ke hal yang bermanfaat lainnya kayak gitu. Jadilah pengguna sosial media yang cerdas. Nah, dari sini kita juga pengen tahu ya, Kak, sebenarnya pendapat kalian ini apa? Kalian Iya, pengen benar jadi banget. pengguna yang scroll TikTok atau kalian bisa jadi orang yang kritis juga? Nah, tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel DB News biar kalian bisa tahu apa yang kita upload dan fenomena penting lainnya, dan share video ini ke teman kalian yang hobi banget scrolling sampai pagi. Wah. Terima kasih sudah nonton, tetap kritis dan tetap cerdas. Sampai jumpa di video DB News berikutnya. Bye.